Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika Itu Mudah. Kali ini kita akan membahas tentang pokok bahasan induksi magnet atau medan magnet di sekitar penghantar ya, berarus listrik. Nah, dengan sub pokok bahasan yaitu induksi magnet atau medan magnet di sekitar penghantar melingkar berarus listrik. Ayo selanjutnya ikuti penjelasannya. Ya. Induksi magnet di sekitar penghantar melingkar berarus listrik tentunya. Yuk, ikuti penjelasannya supaya kalian lebih mengerti dan lebih paham tentang sub pembahasan ini. Oke, ini ada sebuah bidang kertas misalkan ini penghantar melingkar berarus listrik I. Nah, ini pusat pusat lingkaran. Ya. Nah, ini titik C di luar pusat lingkaran karena yang kita hitung adalah medan magnet di pusat lingkaran dan di luar pusat lingkaran. Nah, ini sumbu X ya. Yang ini sumbu Y, sumbu kartesius. Nah, ini elemen panjang kawat. Jadi kawat ini yang melingkar ini terdiri dari delta L, delta L, delta L. Kalau dijumlahkan jadi L atau kelilingnya L. Nah, oke. Nah, ini sisi miring dari sini kita tarik ke arah C. Ini juga sama, kita ambil atas bawah ya. Sisi miringnya kita sebut R atau jari-jari luar ya, R. Ini jari-jari lingkaran A. Nah, nah, nah ini medan magnet di pusat lingkaran kita gambarkan seperti ini ke atas atau ke sumbu X positif ya. Ke sumbu X positif kenapa? Karena nanti di sini juga sama. Caranya dengan menggunakan kaidah tangan kanan ya. Keluar, kemudian nanti di sini. Nah, ini asalnya dari mana? Nah, ini asalnya dari sini delta L ya. Delta L menghasilkan medan magnet dB. Nah, ini tegak lurus ya. dB itu tegak lurus terhadap jari-jari ini yang ini. Kemudian nah, ini juga sama dB. dB itu dari sini ya. Dari delta L ini menyinggung lingkaran yang ada di situ nanti dijelaskan di slide kedua nah, atau tegak lurus terhadap jari-jarinya. Oke. Nah, kalau dikumpulkan, kalau diintegralkan, maka induksi magnet di C adalah integral dari elemen medan magnet dari masing-masing kawat ini. Ingat ini ada N buah pasangan ya. Ini pasangan atas bawah. Nanti di sini pasangan kiri kanan ya, kiri kanan. Nah, masing-masing satu pasangan 2 ya. 2 dB. Berarti bayangkan di sini ada N buah delta L. Berarti ada N buah pasangan DB. Nah, kalau diintegralkan jadilah BC dan BO ya. Gitu. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Ya, ini dalam keadaan vertikal. Nah, sekarang bagaimana kalau ditampilkan dalam bentuk horizontal? Seperti ini ya. Ini pengantar yang tadi melingkar jari-jarinya A ya. Nah, seperti ini. Nah, ya. Nah, ini lebih lebih jelas lagi karena masih 3 dimensi ya. Nah, sekarang delta L tadi pada slide pertama itu atas bawah, sekarang kiri kanannya. Ini delta L, ini juga delta L. Ini jari-jari ini adalah A ya. Nah, ini sudah jelas ini 3 dimensi ya. Ini berarti sumbu X, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z nih. Udah? Nah, delta L ini menghasilkan medan magnet seperti ini. Ya. Nah, di sebelah kirinya ke bawah, nanti sebelah kanan di dalam lingkaran ke atas. Nah, ini juga sama, sebelah kanan berarti ke bawah,
Ini sebelah dalam ya, dalam atau sebelah kiri delta L yang ini ke atas. Nah, nanti BO itu adalah kumpulan dari dB-dB yang berasal dari delta L. Ini juga sama di titik C. Ini kenapa sih ada di sini? Arahnya ke atas. Nah, nanti ini lingkaran ini kan salah satu saja. Nah, ada lingkaran yang ke N menyinggung titik C. Jadi muternya gini. Jauh jauh sekali ya, tuh. Jauh. Nanti nyinggung titik C. Nah, ini juga sama, ya. Sama. Muternya seperti ini. Nah, di sini ada lingkaran enggak? Lingkaran garis gaya ada. Di tiap titik-titik ini ada. Sampai ada lingkaran garis gaya magnet yang ke N, nyinggung di titik C yang sama. Jelas, nanti jari-jari dari sini, dari delta ini dengan delta ini akan sama, yaitu R tank tadi, yang miring tadi. Nah, sekarang besarnya bagaimana? Kita balik lagi ke sini. Balik lagi ke slide yang pertama ya. Nah, nah, di pusat lingkaran itu asalnya dari hukum Biot-Savart, ya. dB ya, diintegralkan jadi B sama dengan miono IN per 2A, kemudian di pusat lingkaran, ini di luar pusat lingkaran seharusnya B, di luar pusat lingkaran ya, itu B, C, ini kebetulan titik C, itu miono IAN sin theta per R kuadrat. Miono IAN sin theta per R kuadrat. R-nya berarti sisi miring, ya. Kemudian miononya 4V kali K. Ya. Nanti di sini ada keterangannya ya. Nah, ini turunannya dari mana? Tolong kalian buka lagi tentang literatur yang berhubungan dengan medan magnet atau induksi magnet di sekitar pengantar melingkar ya. Karena kalau diterangkan di sini terlalu lama. Ya. Nah, sekarang keterangannya BC medan magnet di luar pusat lingkaran pada jarak X tertentu ya. Ini dari sini ke sini X. Kemudian miono ini disebut permeabilitas ruang hampa 4V kali K atau 4V kali 10⁴ Newton ampere meter. N-nya jumlah lilitan ya. BO ya. Medan magnet atau BP ini P-nya pusat biasanya ya. BP pusat di pusat lingkaran. R jari-jari miring, A jari-jari lingkaran ya. Lingkaran kawat tentunya. Oke. Rumusnya cukup pendek-pendek ini. Ini B miono IN per 2. Nah, biasanya untuk soal-soal yang PG, pilihan ganda, ini tidak akan muncul soal ini yang berhubungan dengan di luar pusat lingkarannya. Kenapa? Karena soal dirancang untuk 2 menit, maka tidak mungkin pakai ini. Oke. Itu salah satu triknya atau info untuk kalian bahwa soal di sini paling ini yang keluarnya di pusat lingkaran. Oke. Begitu penjelasannya untuk penurunan atau untuk persamaan yang berhubungan dengan kawat melingkar ya. Oke. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini latihan soal. Kawat dililitkan 10 kali. Jadi dililitkan itu berarti N. Dililitkan 10 kali dengan jari-jari 30 cm. Jika kawat dialiri arus 12 ampere, hitung besar medan magnet di pusat lingkaran dan di luar pusat lingkaran pada jarak 30 cm. Oke. Perhatikan gambarnya. Nah, kalau ada soal seperti ini, cepat-cepat kalian buat segitiga. Kenapa? Nah, kita ulang lagi slide yang kedua ya. Nah, ini kan berarti segitiga ya. Ini segitiga. Tuh, ya. Nah, berarti kalau ada soal seperti ini, ditanyakan di luar pusat lingkaran, cepat kalian buat segitiga. Ya. Oke? Ngerti? Nah, lanjut. Kembali lagi ke slide berikutnya. Nah, diketahui N-nya 10, A-nya 30 cm, kemudian I-nya 12 ampere, X-nya 40 cm. Perhatikan gambar ini. Nah, ini ya.
Ini berarti theta, ya. Tetanya dicari dong. Kemudian ini A-nya 30 cm. Nah, ini R-nya nanti dicari. Kemudian ini X-nya 40 cm. Ya. O, C. Jadi O dan C. Atau P dengan C. Atau A dengan B. Terserah ya. Yang penting ada notasi titik. Nah, ini X. Nah, berarti nanti kalau ini X-nya 40, ini 30, berarti R sudah jelas. Itu 50 ya. 50 cm. Nih, kapan digunakan? Ketika menjawab pertanyaan B. Nah, sekarang untuk pertanyaan A itu tinggal langsung saja. Di pusat lingkaran, ya, di pusat lingkaran berarti B sama dengan mu nol IN per 2A ya. Nah, gitu nih. BO ya, atau PP sama dengan mu nol IN per 2. Ini gampang nih, tinggal masukkan 4pi kali 10 minus 7 kalikan 12 kalikan 10 dibagi 2 kali 0,3 ya. Nah, 2 kali 0,3 saja udah 0,6, bagikan ke sini. Berarti 0, berarti 2 kan? Berarti 20. Nah, jawabnya nanti seperti ini. Bagi seperti yang saya katakan 12 bagi 6 kan 2 ya. 2. Nah, kalikan 10 berarti 20 kalikan ini 200. Udah. Ini jawabnya. 8pi 10 pangkat minus 5 Tesla. Nah, di sini tidak ada gambar ya, maka tidak perlu menjawab arah gitu. Jadi kalian cukup menjawab nilainya saja. Oke, seperti itu. Nah, sekarang jawab nomor B. Nah, di luar pusat lingkaran pada jarak 40. Nah, di sini ya. Berapa? Nah, kita lanjut ke slide berikutnya, tetapi soalnya tetap soal nomor 1. Mudah-mudahan ini mengerti ya, karena ini lurus-lurus saja nih soal. Nah, yep, lanjut. Di luar pusat lingkaran pada jarak 40 cm. Ini diketahui yang tadi ya. Nah, ini segitiga yang saya katakan. Kalau ada soal seperti ini, buat segitiga. Nah, sekarang tinggal nyari R itu akar dari A kuadrat ditambah E kuadrat. 30, 40 kuadrat, 50 cm. Ya. Nah, untuk apa? Nah, untuk sisi ini. Nah, jawab ya. Di luar pusat lingkaran, B sama dengan, atau BC sama dengan, atau apa saja ya titik ini. Mu nol IN A, mu nol IAN sin theta per R kuadrat. Nah, 4pi kali 4 minus 7 kali 12 kali 0,3 ya. Awas ini dalam MKS ya. Kali 0,3. Nah, sin tetanya menggunakan A per R ya. Nah, berarti R ini bisa dicari. Nah, 30 per 50. Nah, kalau ini harus dalam meter. Kalau kalau A ini ya. A ini harus dalam meter. Sedangkan ini tidak perlu diganti dengan atau tidak perlu diganti ke meter. Kenapa? Karena perbandingan. Ini kalau di bulan meter juga nanti hasilnya sama ya. 3/5. 4pi 10 pangkat minus 7 kali 12 kali 0,3 kali 0,6 per 0,25. Nah, ini 1/4 ya. Ya. BC 34,56 pi kali 10 pangkat minus 7 Tesla. Nah, saya katakan ini tidak mungkin kalau di pilihan ganda gitu. Tapi ini peluang besar kalau ulangan esai di sini keluarnya. Nah, kayak seperti itu menjawab soal seperti di luar pusat lingkaran. Cepat buat segitiga ya. Notasinya diganti-ganti A berapa, X berapa, R berapa untuk menentukan sin theta ya. Oke, seperti itu. Ini salah satu soal penunjang teori ini. Lanjut. Soal yang kedua. Nah, ini ada kawat dililitkan atau dilingkarkan tapi 3/4. Nah, maka di sini N-nya adalah 3/4. Kemudian dialiri arus 4/pi ini seharusnya. 4/pi ya, ampere. Oke. Nah, ini baru ada arahnya kemana gitu ya. Nah, perhatikan jawabannya. Nah, ini jari-jarinya 0, ganti ya. Jari-jarinya 3
30 cm nih, bukan 8. 30 ya, sorry. Ini 30 saja. Ya, 30 cm. Nah, B sama dengan mil IN per 2A ya. Nah, nanti ya, 4pi kali 10 4 minus 7 kali 4 per pi ya. Kali 3 per 4. Kenapa 3 per 4 ini sini? 3 per 4 lingkaran. Ya. Dibagi 2 kali 0,3 ya. Hasilnya. Nah, tuh. 2 kali 10 pangkat minus 6 Tesla ya. Masuk bidang kertas. Ya. Atau masuk bidang saja. Ya. Seperti itu. Awas nih. Hati-hati cara menentukan arah. Ya. Kalau ada gambar pasti ditanyakan arah gitu. Maka ini kemungkinan kalian benar menghitung ini, tapi ini yang jadi masalah. Nah, oke, begitu penjelasannya. Ini mau maaf ini yang ini ada kesalahan ya, sorry. Nah, oke, itu penjelasan untuk soal-soal penunjang dari teori eh, medan magnet di sekitar penghantar melingkar. Oke, lanjut. Nah, ini ada soal yang antik juga. Ya. Nah, bisa dibayangkan nggak nih? Ini ada kawat dililitkan ya, seperti ini ya. Berarus listrik 4 per pi ampere, jari-jarinya 10 cm. Nah, di atas kawat ini itu ada pengantar lurus. Nah, nanti ada pengantar lurus pas di atas pusat lingkaran kawat ya. Mudah-mudahan kalian bisa membayangkan. Kawat melingkar di bawah ya. Di atas meja misalkan ada kawat melingkar. Nah, di atas meja lagi di permukaan nih, sorry. Di permukaan meja ada kawat melingkar, ya. Nah, disimpan misalkan. Nah, di atas mejanya itu ada kawat lurus, tepat di atas pusat lingkaran. Mudah-mudahan ini bisa dibayangkan ya. Arus listriknya 2 ampere. Nah, sekarang berapa medan magnet daerah sini gitu ya. Nah, itu berarti titik pusat dapat medan dari pengantar melingkar dan dapat medan dari pengantar lurus. Oke. Caranya seperti ini, kerjakan masing-masing. Jawab. Pengantar lurus. Nah, 2KI per A. B1 atar saja ya. Ah, saya tidak mau B1. Boleh B2. Maksudnya 2-nya 2 ampere ya. Masukkan 2 kali 4 minus 7 kalikan 2 per 0,1. Nah, dari sini 0,1 meter ya. Nanti dapatnya 4 10 4 minus 6 Tesla. Kemana? Lihat. Kemananya nih. Ini berarti X, ini berarti sumbu Z, yang ini berarti sumbu Y. Ya. Oke, nih arahnya. Berarti medan magnet dari penghantar lurus itu ke arah Z negatif. Ya. Tuh. Nih B1 terus saja ya. Nah, sekarang bagaimana medan magnet dari penghantar melingkar itu sendiri? Ini di pusat lingkaran untuk penghantar yang ini, yang melingkar. B sama dengan mu IN per 2A. 4pi 4 minus 7 per 4. Apa bukan pi per apa 4 per pi ya, sorry. Nah, dibagi dengan 2 kali 0,1. Ya, ini coret dengan ini. Ya, ini coret dengan ini 2 ya. Nah, 8 10 pangkat minus 6 Tesla. Ya. Kemana arahnya? Pasti kemana? Ke atas. Nah, lihat tuh. Nah, ini gerakannya. Tuh ya. Nah, ini taruh saja kita sebut B2. Notasi ini, perhatikan notasi B1, B2 itu bergantung kita lah. Nah, supaya memudahkan langkah-langkah mengerjakan soal. Nah, sekarang di sini sudah jelas tegak lurus. B1 ke arah Z negatif, B2-nya ke arah Y positif, ya. Maka resultannya kayak gini, tuh, ya. Gitu. Nah, inilah yang disebut BO atau
medan magnet di pusat lingkaran ini. Oke, caranya gimana? Akar dari ya. BC misalkan ya. Ada akar dari B1 kuadrat tambah B2 kuadrat. Nah, di sini 4 kali 4 minus 6 kuadratkan. Terus 8 kali 10 minus 6 kuadratkan juga. Nah, di sini kan 10 pangkat minus 6 kuadrat, kuadrat, sama keluarkan aja. Nah, 4 kali 4 16 ditambah 8 kuadrat 64. Nah, nanti sekitar 4 kali 10 pangkat minus 6 akar 5 Tesla. Kemana arahnya? Lihat aja gambar gitu ya. Lihat gambar ini. Ya, berarti ke arah bidang X, apa tuh ya? Bidang X Z ya, tapi ke arah sana ya, ke arah depan. Nah, itu jadi kuncinya kalian mungkin benar menulis ini atau mengerjakan ini dengan ini ya. Tapi nanti di di penyelesaian akhir kemungkinan salah. Kenapa? Bisa dijumlah, bisa diakar, bisa dikurang. Oke, itu salah satu penunjang ya, dari dari apa? Dari teori medan magnet di sekitar pengantar melingkar, ya, kemudian digabung dengan dari kawat lurus. Ya. Oke, seperti itu penjelasannya. Mudah-mudahan kalian lebih mengerti lagi dan paham. Kalau belum paham, ulangi dan ulangi ya. Oke, nah, next video latihan 1 medan gabungan ya, medan magnet di sekitar pengantar arus listrik. Nah, oke, seandainya video ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman Anda video ini supaya mereka juga ikut mempelajari dan tentu saja memahami tentang medan magnet terutama di sekitar pengantar melingkar. Bila itu topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, eh, pembuatan video ini masih banyak kesalahan dan kelemahan. Terima kasih.